Utara Pulau Demak, di antara rawa, sungai, dan hamparan Gelagawangi yang bergoyang diterpa angin laut, lahirlah sebuah kerajaan yang kelak mengubah arah sejarah Nusantara. Tempat itu dahulu bernama sebagai Bintoro atau Gelagawangi, sebuah kadipaten kecil di bawah bayang-bayang kejayaan Majapahit yang mulai memudar. Pada akhir abad ke-15, langit Majapahit tidak lagi seterang masa lalu. Perebutan kekuasaan terjadi di berbagai daerah. Para bangsawan saling mengangkat senjata demi mengklaim warisan takhta. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Raden Patah berlayar ke arah barat atas petunjuk gurunya, Sunan Ampel. Ia mencari tanah yang terlindung oleh Gelagawangi, tempat yang kelak menjadi awal sebuah peradaban baru. Raden Patah, putra Raja Brawijaya dari seorang putri yang dikenal sebagai Putri Cina, menemukan kawasan rawa yang subur di tepi jalur perdagangan Laut Jawa. Tempat itu kemudian diberi nama Demak, berkat dukungan Wali Songo dan para pengikut setianya. Demak tumbuh dari sebuah kadipaten menjadi kekuatan baru yang perlahan melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Ketika Majapahit semakin lemah, Demak bangkit sebagai kerajaan Islam pertama yang besar di tanah Jawa. Raden Patah berhasil menundukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit dan mendirikan Kesultanan Demak. Tahun berdirinya dikenang dalam berbagai versi. Namun masyarakat Jawa percaya bahwa berdirinya Demak berkaitan erat dengan pembangunan Masjid Agung Demak, simbol lahirnya zaman baru di pesisir utara Jawa. Di bawah pemerintahan Raden Patah, pelabuhan-pelabuhan Demak mulai ramai oleh kapal Jung Jawa yang berlayar membawa beras, kayu jati, garam, rempah-rempah, lilin, dan kain tenun. Sungai-sungai menjadi urat nadi perdagangan, menghubungkan sawah pedalaman dengan pelabuhan pesisir. Demak tumbuh bukan hanya sebagai kerajaan, tetapi juga pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta diteruskan oleh Adipati Unus, seorang pemimpin muda yang terkenal berani menghadapi kekuatan Portugis di lautan. Masa pemerintahannya singkat, namun semangat perlawanan terhadap bangsa asing terus diwariskan kepada penerus berikutnya, Sultan Trenggono. Di tangan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaan. Panji-panji kerajaan berkibar dari pesisir barat hingga timur Jawa. Sunda Kelapa berhasil direbut pada tahun 1527 setelah Portugis terusir dari pelabuhan penting itu. Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, hingga Belambangan jatuh ke dalam pengaruh Demak. Kerajaan itu menjelma menjadi kekuatan Islam terbesar di Pulau Jawa. Pada masa itu, kehidupan masyarakat berubah. Sistem kasta yang sebelumnya kuat pada masa Hindu-Buddha perlahan memudar. Masjid menjadi pusat kehidupan sosial, tempat masyarakat belajar agama, bermusyawarah, dan merayakan tradisi seperti sekatan. Di Masjid Agung Demak, para wali menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan budaya Jawa yang damai dan akrab dengan rakyat. Pelabuhan Jepara dipenuhi kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai wilayah Nusantara. Beras dari tanah Jawa menjadi komoditas utama yang sangat dibutuhkan kerajaan-kerajaan lain. Demak tidak hanya menguasai sawah, tetapi juga jalur sungai, gudang penyimpanan, dan armada kapal pengangkut. Beras menjadi alat kekuatan politik dan ekonomi. Siapa yang menguasai pangan, menguasai pengaruh di lautan Nusantara. Namun, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat ketika melakukan penyerangan di Penarukan. Sejak saat itu, bayang-bayang keruntuhan mulai menyelimuti Demak. Perebutan tahta terjadi di antara para bangsawan kerajaan. Sunan Prawoto dan Pangeran Sekar saling memperebutkan kekuasaan, hingga pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan. Balas dendam melahirkan balas dendam berikutnya. Sunan Prawoto terbunuh di area Penangsang.
putra Pangeran Sekar. Kekuatan Arya Penangsang pun tidak bertahan lama karena akhirnya dikalahkan oleh Jaka Tingkir, menantu Sunan Prawoto. Setelah kemenangan itu, pusat kekuasaan dipindahkan ke Pajang. Kesultanan Demak perlahan menghilang dari panggung sejarah, meninggalkan puing kejayaan di pesisir utara Jawa. Meski kerajaannya runtuh, warisan Demak tetap hidup hingga sekarang. Masjid Agung Demak masih berdiri kokoh di Bintoro, menjadi saksi bisu lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Di dalamnya terdapat saka tatal tiang utama yang dibuat oleh para wali dari potongan-potongan kayu yang disatukan. Di serambinya berdiri saka Majapahit, tiang bergaya kerajaan lama yang menjadi lambang peralihan zaman. Pintu beledek dengan ukiran petir karya Ki Ageng Selo masih menyimpan kisah mistis masa silam. Dampar Kencana, singgasana Raja Demak, menjadi simbol hubungan antara Majapahit dan Demak. Sementara makam Sunan Kalijaga di Kadilangu terus didatangi peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Di dekat kawasan itu, situs kolam wudhu mengingatkan generasi sekarang pada tempat para wali dan santri dahulu membersihkan diri sebelum menuntut ilmu. Berabad-abad telah berlalu, tetapi jejak Demak tetap terasa dalam kehidupan Indonesia modern. Dahulu, Demak memahami bahwa kekayaan terbesar bukan hanya hasil panen, melainkan keseimbangan antara manusia dan alam. Hutan-hutan di hulu sungai dijaga agar sawah tetap subur. Sungai tetap mengalir dan kehidupan masyarakat pesisir terus berjalan. Dari pegunungan hingga pelabuhan, alam dan perdagangan saling menguatkan dalam lingkaran kehidupan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kini, di tanah Papua, kisah yang berbeda perlahan terjadi. Hutan-hutan lebat yang dahulu menjadi benteng kehidupan mulai terbuka oleh tambang dan perkebunan sawit raksasa. Demi mengejar keuntungan cepat dari emas, nikel, dan monokultur, alam yang selama berabad-abad menjaga sungai dan masyarakat adat perlahan terkikis dan meninggalkan luka pada bumi Papua. Kontras itu menjadi pengingat bagi Indonesia modern. Demak dahulu membangun kejayaan dengan merawat ekosistem yang menopang kehidupan. Sedangkan masa kini sering tergoda menukar kekayaan alam jangka panjang demi keuntungan sesaat. Di antara angin gelagah wangi dan rimbunnya hutan Papua, sejarah seakan berbisik bahwa kejayaan sejati lahir dari kemampuan menjaga bumi, bukan sekedar mengeruknya. Antara debuk ombak laut Jawa dan bayang-bayang menara masjid tua, kisah Demak tetap hidup sebagai pengingat bahwa kejayaan lahir dari persatuan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca masa depan.